garis besar, stratifikasi sosial merupakan perbedaan dalam masyarakat di mana di dalamnya terdapat tingkatan. Lantas, apa ya kira-kira bentuk dari stratifikasi sosial? Secara umum, terdapat 3 bentuk stratifikasi sosial, yaitu sistem kasta, sistem kelas, dan sistem meritokrasi. Mari kita bahas satu-satu mulai dari sistem kasta. Contoh sistem kasta pada masyarakat Bali yang terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama merupakan golongan Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisya, dan yang keempat Sudra. Sistem kasta merupakan suatu kondisi di mana seseorang berada pada status sosial tertentu yang didasarkan karena garis keturunannya, dan garis sosial tersebut tidak dapat berubah selama individu tersebut masih menganut sistem kasta. Pada umumnya, sistem kasta ini menjunjung tinggi kepada takdir yang diberikan oleh Tuhan ketimbang dari usahanya sendiri. Sistem kasta pada masyarakat Bali dapat dikatakan sebagai sistem stratifikasi tertutup, artinya tidak sembarangan orang bisa berpindah kasta. Jika individu tersebut telah terlahir dari golongan Waisya, maka kelak hidup itu akan tetap berada pada golongan Waisya, tidak dapat berpindah ke dalam golongan Brahmana ataupun dalam golongan Sudra. 2. Sistem kelas. Sistem kelas ini terdiri atas sekumpulan orang yang mempunyai status yang sama dengan parameter setara dari kekayaan yang dimilikinya, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Sebagai contohnya, adanya perkawinan eksogami yang berbeda kelas. Seorang rakyat biasa yang menikah dengan seorang pangeran, maka otomatis kedudukannya pun akan berubah menjadi seorang putri. Itu artinya kelas sosial yang ia capai yaitu melalui perkawinan. Sistem kelas dapat dikatakan sebagai stratifikasi terbuka karena setiap orang berhak untuk mendapatkan status atau kedudukan yang lebih baik sesuai dengan keinginannya sendiri. Tahukah kalian bahwa status sosial tidak selalu berubah menjadi lebih baik? Misalnya, seorang individu yang selalu mendapatkan ranking 1 di kelasnya merasa paling pintar tapi tidak berusaha untuk mempertahankan peringkatnya, maka suatu waktu individu tersebut dapat harus merelakan posisinya digantikan oleh orang lain. Dalam sistem kelas sosial yang bersifat terbuka ini, status atau kedudukan seseorang bisa saja turun jika tidak dapat dipertahankan dengan baik. 3. Sistem meritokrasi. Meritokrasi adalah mereka percaya bahwa strata dapat diperoleh melalui usaha atau kerja keras yang dilakukan oleh seorang individu. Bentuk dari stratifikasi ini juga bersifat terbuka karena selama individu tersebut mau berusaha, maka individu tersebut dapat berpindah status sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Contohnya adalah ketika kamu ingin menjadi seorang dokter, maka kamu harus berusaha keras untuk mencapai cita-cita tersebut, misalnya dengan cara belajar dengan giat. Itu tadi merupakan 3 bentuk dari stratifikasi sosial. Setelah kalian mengenal bentuk-bentuk tersebut, apakah kalian penasaran fungsi dari stratifikasi sosial? Kira-kira apa ya? 1. Pemberian hak istimewa yang objektif. 2. Sebagai penentu kelas sosial atau kedudukan seseorang. 3. Menentukan mudah tidaknya tertukar status. Selain sebagai pembeda antara individu satu dengan individu yang lainnya, stratifikasi ini juga mempunyai beberapa fungsi. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu distribusi hak istimewa yang objektif. Artinya yaitu hak istimewa seseorang yang harus dipenuhi oleh orang lain akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kira-kira kenapa bisa begitu? Seperti itu ya, karena dalam stratifikasi sosial terdapat sesuatu yang dihargai, uang jajan yang diberikan oleh orang tuamu kepada kamu yang mungkin masih SMA dan adikmu yang masih SD juga akan berbeda, bukan? Biasanya hak tersebut disesuaikan dengan tingkatan kedudukan kalian. Dasar-dasar penentuan tersebut dapat dilihat dari penghasilan, tingkat kekayaan, jabatan, atau kedudukan seseorang. Dengan adanya stratifikasi sosial ini, maka akan dimudahkan seseorang dalam menentukan hak istimewa yang objektif. Yang kedua adalah sebagai penentu kelas sosial atau kedudukan seseorang.
Jadi, setiap anggota masyarakat akan ditempatkan pada status atau lapisan tertentu berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, mulai dari lapisan paling atas hingga lapisan paling bawah. Yang ketiga adalah menentukan mudah tidaknya bertukar status. Secara tidak langsung, stratifikasi juga sebetulnya dapat mendorong individu lain untuk bisa memperoleh kedudukan yang diinginkannya menjadi lebih baik lagi. Itulah tadi pembukaan materi